Pada video kali ini kita membahas adalah bisnis yang ada di sekitar kita yang terasa legal, sebenarnya ternyata banyak hal di dalamnya yang menjadi dapat kita katakan sebagai suatu hal yang salah ataupun ilegal. Nah, kembali dengan topik yang menarik kali ini adalah bisnis yang terasa legal padahal ilegal. Nah, banyak di sekitar kita tanpa kita sadari sesuatu yang terasa menjadi suatu kebiasaan dianggap suatu hal yang benar gitu ya. Jadi kalau banyak orang melakukan, maka dianggap ini adalah suatu hal yang umum dan secara tidak langsung dianggap menjadi sesuatu yang benar. Padahal hal tersebut tidaklah demikian. So, pada video kali ini kita membahas adalah bisnis yang ada di sekitar kita yang terasa legal, sebenarnya ternyata banyak hal di dalamnya yang menjadi dapat kita katakan sebagai suatu hal yang salah ataupun ilegal. Nah, saya di-forward di Instagram bahwa ada salah satu bisnis, ya jadi ceritanya kalau saya baca tuh lagi tanya gitu ya, ini bisnis-bisnis apa sih yang menghasilkan uang besar gitu ya, sama seperti tema di minggu lalu bicara mengenai 1 miliar gitu ya, mendapatkan 1 miliar per bulan ya. Meskipun jawabannya adalah emang bener, Anda perlu setiap bulan adalah sebesar 1 miliar gitu ya. Sampai ada yang bilang komen, wah itu untuk kebutuhan hidupnya kurang nyolot Mas Ryan. Kalau nyolot itu mandinya pakai air lelehan gletser. Itu gimana ceritanya gitu ya. Nah, kita akan bicara mengenai hal yang ingin dicari oleh banyak orang yang tentunya adalah pendapatan yang besar. Namun hati-hati ya, karena suatu pendapatan yang besar ya kadang-kadang ada ilegalnya yang mungkin membuat kita jadi bermasalah di kemudian hari. Nah, ceritanya adalah yang di-highlight adalah, gede juga ya bisnis just tip atau jasa titip. Jasa titip itu penghasilannya katanya bisa puluhan juta. Nah, bisnisnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu kita lagi pergi ke luar negeri, dari Indonesia kita pergi ke luar negeri, lalu kita mungkin mention kepada teman-teman kita di sosial media maupun di berbagai macam kanal yang kita miliki, saya lagi pergi ke sini nih, mau titip apa? Nanti kalau pulang saya bawain. Oke, nanti acaranya titip A misalnya ya, tumbler gitu biasanya tuh, tumbler dari satu tempat gitu ya. Pergi ke sana, dicek harganya cocok, modelnya oke, transfer dulu. Begitu transfer dulu, dikurskan kembali, dibayarin, dipakai uang rupiah, dan ini adalah sebenarnya relatif sebuah bisnis yang tanpa modal. Kenapa? Modalnya ada kuota saja ya, sama kamera handphone yang bagus. Modal sebenarnya ada satu modal yang paling penting, yaitu lah biaya pergi tiket ke sono gitu. Tapi kan biayanya mungkin perginya sudah di-cover dengan maksud dan tujuan yang lain, sehingga boleh dibilang ya ketika pergi dan bawa barang pulang menjadi income gitu ya. Nah, ini sebenarnya sampai di Jakarta, barang yang dibelikan itu akan diberikan kepada yang pesan. Nah, keuntungan didapat dari dua hal, biasanya satu adalah dari biaya jasa titipnya, dan yang kedua adalah mengambil selisih kurs. Oh, harganya dolar Singapura 10.000, saya bikin jadi 12.000, yang 2.000-nya juga sebagai selisih kurs, sebagai keuntungan saya. Jadi dia ada profitnya dari dua sisi gitu kira-kira. Nah, opini saya ketika dapat info mengenai bisnis seperti ini adalah dan mendapatkan uang yang besar gitu ya, maka saya dapat katakan adalah ya wajar saja. Yang namanya sebuah bisnis yang beresiko lebih tinggi dan bisnis yang tidak legal memang akan cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selalu pada dasarnya adalah high risk high gain. Berarti more risk akan juga more potential gain. Akan selalu ke arah sana. Loh, sebentar. Apaan yang beresiko dan tidak legal pada bisnis just tip? Nah, mungkin ada orang yang akan bertanya seperti itu. Oke, pernah kita sampai ke Indonesia, kan berarti kan pasti kalau dari luar negeri pasti bawa paspor ya, masuk ke imigrasi, tapi juga harus mengisi sebuah lembaran. Kalau zaman dulu adalah form, namanya adalah custom declaration, di mana pada form custom declaration ini kita mesti mendeklar barang-barang apa yang kita bawa dari luar. Ya, biasanya ditanyakan yang paling concern itu adalah rokok. Di semua tempat itu rokok dan uang tunai. Tapi karena kita pulang ke negara kita, uang tunai mungkin tidak menjadi sesuatu ya. Tapi kalau uang tunai dari negara lain yang kita bawa, itu juga jadi masalah gitu. Pergi nggak ditanya, tapi masuk ke negara lain yang ditanya. Ketika pulang ke negara kita, yang ditanya adalah uang kembali yang dibawa, seperti itu. Nah, ini adalah custom declaration. Nah, kalau sejak pandemi itu sudah berubah menjadi sebuah online submission, yaitu ecd.beacukai.go.id.
Nah, di poin ini sebenarnya kita sadar nih bahwa kalau kita bawa barang-barang yang begitu mahal harganya melebihi daripada yang ditulis di sini, ini pasti akan jadi permasalahan. Oke? Nah, just tip adalah bisnis penyelundupan barang sebenarnya. Kalau mau dibuat dengan bahasa kasar, maka just tip adalah bisnis penyelundupan barang. Karena barang yang dibawa dengan tujuan mencari keuntungan di atas ambang batas sesuai form dari deklarasi tersebut yang harus kita isi kepada bea cukai, maka kita akan terkena bea masuk namanya. Loh, ini menjadi suatu pencemaran nama baik loh Ryan. Masa saya disamakan sebagai bisnis menyelundup barang? Oke, kalau begitu saya mau tanya, apakah Anda ketika isi form declaration, jawab bener dong. Ya saya bawa ini dari jasa penitipan, teman saya, tante saya, kucing saya, anjing saya, nenek saya, dibayar sekian, saya sudah bawa item sebanyak 2.000 piece, lalu harganya di atas 10.000 US dollar. Coba tes. Itu masuk ke red line nggak? Begitu masuk ke red line, Anda dibuka, gimana tuh ceritanya? Atau Anda malah membuat memang pernyataan yang tidak benar? Benar dong, ini menjadi ilegal. Kan pernyataan tidak benar berarti kan Anda tenteng barang yang tidak sesuai dengan yang Anda nyatakan. Ya berarti kan boleh dibilang menjadi bukan legal tapi ilegal. Nah karena barang yang dibawanya sebenarnya harus dikenakan bea masuk, bea cukai. Berani? Ya nggak mungkin. Kenapa? Ya jadi nggak masuk hitungannya dong. Kan si orang yang nitip tidak ikut membayar bea cukainya. Bea masuknya nggak bayar. Sedangkan orang-orang kenapa membeli? Karena lebih murah. Karena kalau barang itu diterima di Indonesia akan terkena bea masuk. Di mana harus membayar bea masuknya. Yang pebisnis-pebisnis itulah yang ikut membayarkan pajaknya. Untuk nanti akhirnya dijual dengan margin di toko-toko yang hari ini kita ada di Indonesia. Betul ya? Jadi ya sebenarnya secara gamblang dapat katakan sebenarnya just tip itu adalah jasa menyelundupkan barang. Nah, ini ya juga ada artikelnya, bukan saya yang sudah mengatakan seperti itu. Di tahun 2019 itu ternyata Dirjen Bea dan Cukai mengamankan 28,05 miliar dari hasil just tip ilegal. Ya pasti ilegal, kenapa? Karena tidak bayar bea masuk. Ke gap, ya kan? Dicurigain, diambil barangnya. Itu kerugian punya siapa tuh kalau kayak gitu? Ya, jadi kedua belah pihak saya tidak tahu bagaimana settlementnya kalau ternyata barangnya tidak bisa masuk. Mestinya sih uangnya balik. Kenapa? Karena kan yang beli bilang, oh saya kan nggak mau tahu. Saya kan sudah bayar. Kamu yang nggak bisa masukin berarti kan masalah kamu, betul? Iya, nyelundupnya gagal lah boleh dibilang. Nah, jadi maksudnya saya menentang just tip kah? Tidak. Tidak seperti itu. Saya cuma mau meng-highlight bahwa sesuatu yang ada di sekitar kita dilakukan oleh banyak orang bukan berarti itu benar. Poinnya di situ. Toh Anda juga mau jual narkoba, memang juga urusan Anda. Saya hanya mau memberitahukan bahwa di sekitar kita banyak bisnis yang seolah legal padahal ilegal. Nah, cuma salah satunya, kenapa harus dibahas di dalam channel yang lebih banyak ke dalam edukasi keuangan dan investasi? Coba bayangkan, membuat usaha di Indonesia yang tadinya masukin barang, karena pasti lebih mahal dengan barang yang sama dibandingkan yang nyelundup, itu jadi bayar pajak. Dan nggak laku barangnya. Karena barangnya nggak laku, bisnisnya tutup. Karyawannya di PHK dong, namanya bisnis tutup, ya kan? Ternyata yang kerja di perusahaan itu adalah orang tua kita, pasangan kita, saudara kita. Akhirnya, karena tidak lagi ada punya penghasilan, pekerjaan, maka hutang. Ada hutang yang tidak bisa dibayar. Gagal bayarlah pada bank, pada peer-to-peer lending, pada kartu kredit, ya dong? Beberapa kontak keluarganya ternyata terarah kepada Anda. Akhirnya apa? Anda akan ditelepon. Nah, di sini menarik nih. Masa dia yang ngutang? Bang nggak pernah kasih untung ke saya. Nyari ke saya, suruh nyari orang itu. Ya saya mana tahu. Bagi dong untungnya. Ya, padahal kan sebenarnya sebelumnya juga nggak secara langsung diakibatkan oleh Anda yang just tip misalnya gitu ya. Nah, ternyata berlanjut di poin ini. Banknya ikutan gagal bayar, beberapa peer-to-peer jadi ikut bermasalah, jadi kena highlight OJK, ya meskipun yang namanya peer-to-peer harusnya tidak kenapa-napa, karena kan hanya menjadi perantara ya antara borrower dan lender. Tapi kan tetap aja ketika yang namanya gagal bayar banyak, OJK berpesan, ya OJK berpesan, ya OJK berpesan gitu ya. Tapi kan akan jadi masalah juga bagi si pihak peer-to-peer ya. Bagaimana kamu men-scoring tuh sampai begitu banyak gagal bayar gitu ya. Gagal bayarnya banyak, bank jadi ikutan bermasalah, masyarakat khawatir, negara jadi susah, terjadi ras, iya jadi masalah beneran nasional. Betul nggak?
Di dalam kondisi hari ini, hal-hal yang sangat kritis seperti ini perlu juga menjadi perhatian buat kita bersama. Karena apa? Karena ya sesuatu hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak karena apa? Kecil bagi kita lakukan, tetangga kita juga melakukan hal kecil tersebut, tetangga kita melakukan hal kecil tersebut, satu RT, satu RW, kelurahan, kecamatan, satu kota, satu Indonesia. Yang berdampak akhirnya semua. Akibat apa? Mengeneralisasi sebuah kesalahan. Jadi apakah ini adalah menjadi salah seseorang? Atau salah Anda? Atau salah saya? Apakah saya dapat katakan bahwa ini benar sebagai suatu bisnis merugikan? Baru satu contoh. Mari kita renungkan bersama atas menjadi suatu contoh ini. Tidak pernah ada benar dan salah yang mutlak, tapi kita perlu melihat secara bijak. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.